Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tentunya kami hormati dan kami muliakan Bapak Gubernur Lampung Haji Ahmad Merdani Zauzal beserta rombongan dan seluruh timnya, dan juga tentunya yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ketua DKM Masjid Baitus Salam beserta seluruh jajaran pengurus, juga tentunya yang sama-sama kita hormati dan muliakan tamu kita bersama di Provinsi Lampung, yaitu Kiai Abdul Fikri. Wassalamualaikum Kiai, kita di Masjid Baitus Salam, dan yang senangnya adalah titik terakhir kita safari dakwah di Bandar Lampung sebelum nanti siang sore kami bergerak ke Lampung Tengah di Bandar Jaya, dan juga terakhir malam Jumat di Gunung Madu, di perkebunan tubuh Gunung Madu di perumahan insyaallah besok malam Jumat. Dan seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini insyaallah Pak Haji Sobir sehat selalu ya, dan juga seluruh jamaah, maaf tidak bisa tersebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa takdir kami. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Fikri beliau safari dakwah di Lampung 7 hari dan lanjut nanti ke Palembang Sumatera Selatan itu juga 7 hari. Maka alhamdulillah masjid kita juga mendapatkan jadwal dari silaturahmi ini. Mudah-mudahan banyak sekali keberkahan yang bisa kita dapatkan, bisa kita bagaimana menyimak, karena Bapak Bakwan tentu juga sudah kenal dengan jamaah sekalian. Kita beberapa kali mengadakan kegiatan di sini dan kami juga berkepentingan untuk melaporkan bagaimana perkembangan dakwah dan bagaimana hasil-hasil dakwah dari program-programnya Badan Wakaf Al-Quran. Nah, nanti sebelum Kiai Bapak Fikri menyampaikan materinya, kita akan simak dulu sejenak karena beliau diperjalankan oleh BWA Lampung untuk menginspirasi kita semua. Ini kita simak dulu video singkat apa itu BWA. Barangkali dari para jamaah yang belum tahu, ada yang belum paham atau lupa dengan BWA, kita dengarkan dulu dari para jamaah. Pada saat ini kami dengan BWA menyampaikan kabar kepada Anda bahwa kami BWA yang dibangun mulai dari tahun 2005. Apakah kita ingin menjadi orang yang masuk kepanjangan tangan dari tangan Allah untuk menjangkau saudara kita? Tidak ada peluang untuk menjadi kepanjangan tangan dari Allah, yaitu gabung dengan BWA. Ini sekarang sedang ada kasus di mana saudara-saudara di pelosok Indonesia dan juga berbagai tempat, mereka ini ramah pendidikan dan juga ramah pendidikan. Tentunya kita yang sudah merasakan nikmat dari belajar Islam dan juga agama dengan baik, kita juga pengen saudara-saudara kita merasakan Sahabat, saya Tommy Kurniawan mengajak sahabat muslim semuanya untuk berwakaf di Badan Wakaf Al-Quran. Ketika anak cucu Adam sudah wafat masuk di kubur, hanya 3 lagi yang bisa meneruskan amal-amal kita. Satu di antaranya adalah sedekah. Nah, sebaik-baik sedekah itu adalah satu di antaranya Quran. Al-Quran ini sangat cantik, dan ternyata Al-Quran itu disebar dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Tentu terbatas jumlahnya, karena kita harus mendukungnya, membantunya. Bagaimana caranya? Dengan menyumbang kepada Badan Wakaf Al-Quran. Al-Quran ini sumber pengetahuan. Al-Quran ini sumber segala pengetahuan bagi umat Islam. Karenanya seluruh muslim harus memilikinya. Tapi mustahil bisa dimiliki bagi saudara-saudara kita yang tidak mampu dan jauh dari jangkauan. Maka ada sebuah komunitas teman-teman kita yang mewakafkan dirinya untuk mengurus wakaf Quran. Nah, inilah modelnya seperti ini, cantik betul Qurannya. Maka mari mensupport, membantu teman-teman kita yang ada di wakaf Quran ini dengan cara berdonasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran ini bagus, cetakannya cantik, dibacanya. Ini program dari Badan Wakaf Al-Quran. Badan Wakaf Al-Quran. Mari kita semua, setiap orang yang membaca Al-Quran ini maka mengalirlah pahalanya. Tidak ada
Yusran Jabila Lampau. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kiai Abang Abu Fikri, beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Haji Nurul Qawi daerah istimewa Yogyakarta, pembina Pondok Pesantren Al Hadid Gunung Kidul, beliau juga pembina pengusaha Muslim Hijrah di DIY, juga beliau pengawas Yayasan Insan Kariman Yogyakarta, dan ini juga sangat spesial, beliau adalah penasehat para pangeran keraton Yogyakarta, yang ini beliau berkisah bagaimana bisa masuk dakwah di kalangan pangeran-pangeran keraton itu dengan satu peristiwa di mana pangeran keraton itu terkena sihir, terkena santet dan berulang kali. Ternyata dari paranormal yang lain itu belum cocok, Pak. Ternyata dengan ditangani oleh Abah Narko itu cocok sembuh. Dan itu adalah ternyata diantaranya dengan kemukjizatan Al-Quran dengan metode pengobatan Islam. Masya Allah. Kita akan simak juga tips-tips bagaimana kita bisa dekat dengan Al-Quran dari Kiai Abang Abu Fikri. Tafadhol masyaallah. Cek dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah rahmat Allah, yang pertama pada Bapak Gubernur yang kita hormati sama-sama, dan saya tadi malam dapat kabar insyaallah barengan sama safari subuh beliau. Ternyata ini bukan safari subuhnya tapi masya Allah saya sudah bayangkan tadi sini ramai banget gitu kan, karena beliau hadir. Karena kemarin saya di metro yang hadir Pak Wali Kota itu ramai luar biasa yang ngiringi. Ternyata ini masya Allah, ini karena kebenaran kita ini kan berjuang ya, luar biasa, tanpa protokol macam-macam, ya itulah sebenarnya yang harusnya dilakukan. Sehingga ya ini masya Allah, mudah-mudahan masjid ini bisa nanti kedatangan beliau dengan barokah, nanti bisa tambah makmur, jamaahnya tambah banyak. Saya tidak ingin panjang kalam hari ini, cuma saya mau cerita saja Pak Benar ya. Jadi di Jogja itu ada kerjasama BWA dengan komunitas, di sana nama komunitas penjaga Mataram Islam. Jadi itu ada satu agenda namanya Nampak Kilas Pangeran Jenderal Sudirman. Jadi kayaknya Pak Dai Bahtiar, terus tokoh nasional itu mengiringi, dan salah satunya itu ketika kurus itu dari masjid ke masjid melewati rute gerilanya Pangeran Jenderal Sudirman. Itu alhamdulillah kita bawakan Al-Quran gitu. Jadi setiap masjid yang itu singgah di situ juga bersilaturahmi ke rumah-rumah, kita bawakan Al-Quran. Nanti pindah masjid lagi dari mulai Jogja sampai Wonosari, Wonogiri sampai Pacitan, sampai pokoknya ini rute gerilanya Jenderal Sudirman. Begitu kita bersama juga membagi Al-Quran. Dan itu efeknya Bapak Ibu. Nah maka hari ini saya mau berbagi tips saja, karena Masjid Al-Quran dan juga aktivitas dakwah ini satu paket, betul Bapak Ibu. Nah ini karena itu saya sering juga menyampaikan dakwah itu bagaimana masjid ini bisa makmur. Saya pernah Bapak Ibu ketika di lereng Merapi, karena saya di Jogja, itu di lereng Merapi itu masya Allah prihatin kondisinya. Kalau ini alhamdulillah ya. Kalau di sana pernah saya ketika diamanai untuk memakmurkan
memakmurkan masjid di sana, jamaahnya cuma 2 orang, muadzinnya sama imamnya. Kalau muadzinnya tidak datang, rangkap itu imamnya sekaligus muadzin. Ya. Setelah itu kita adakan pengajian, kita undang semua masyarakat, padahal itu ada 100 kakak lebih. Mestinya kan musola itu penuh karena musola kecil. Tapi Masya Allah, yang hadir cuma 3 orang. Jadi undangannya 100 orang, yang hadir 3 orang. Saya nggak lemas Pak, saya tetap semangat gitu. Saya semangat di 3 orang itu bahwa dakwah itu memang berat. Dakwah itu memang berat. Tapi saya sampaikan soal dakwah itu gampang. Kok gampang? Iya. Saya sering menganalogikan begini Pak. Ada pertanyaan begini, bagaimana caranya memasukkan gajah ke dalam lemari? Itu caranya gampang atau susah? Halo? Caranya gampang atau susah? Gampangnya? Gimana Pak caranya? Caranya kan gampang Pak, lemarinya dibuka, gajahnya dimasukkan, lemarinya ditutup. Itu caranya Pak. Kenapa Bapak? Ya susah, karena terjebak gajahnya harus masuk lemari kan gitu. Padahal pertanyaannya caranya memasukkan, gitu ya. Paham? Ya. Nah dakwah juga begitu. Kalau caranya dakwah gampang atau susah? Gampang. Di caranya kan gampang, tinggal datang, ngajak ke masjid kan gitu Pak ya. Itu susah enggak Pak? Enggak, gampang. Yang susah yang diajak kan gitu. Iya, betul. Kayak yang susah gajahnya tadi. Kalau ini yang susah yang diajak. Nah, kalau bapak-bapak datang ke rumah ngajak ke masjid kan gampang itu. Yang susah itu yang diajak itu. Bapak Ibu jangan dipikiran yang susah-susah. Karena yang susah itu sudah ada yang mikir. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekali kita datangi, tak mau dia, mungkin benci pada kita ya, tidak apa-apa. Wong hidayah belum datang. 2 kali masih begitu, tidak apa-apa. Nanti suatu kali, insya Allah dia akan dapat hidayah ke masjid. Cuma kalau nggak ada yang ngajak, kira-kira ada yang datang nggak Pak? Nah, maka mudah-mudahan semuanya jamaah di sini bisa ngajak. Insya Allah dari jamaah ini akan bisa makmur masjidnya. Terutama yang kedua saya lakukan dengan Al-Quran. Saya teringat satu nasihat dari Imam Asy-Syafi'i. Man arada dunya fa'alaihi bil Qur'an, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil Qur'an, wa man arada huma fa'alaihi bil Qur'an. Siapa yang pengen sukses dunianya, pengen sukses akhiratnya, pengen sukses dua-duanya, fa'alaihi bil Qur'an. Tidak ada cara lain kecuali dengan menggunakan Al-Quran. Maka Masya Allah Bapak Ibu, saya dulu 2017 itu hanya kiai kampung yang jadwalnya dikit, diminta saya untuk bergabung dengan BWA, menyampaikan dakwah bersama BWA. Alhamdulillah sekarang sudah kemana-mana, salah satunya karena barokah Al-Quran. Sampai saya bisa masuk ke dalam ini komplek di Keraton Jogja itu dengan Al-Quran salah satunya. Dan itu Bapak Ibu, satu, kadang-kadang kita lupa atau bahkan mungkin kebanyakan jamaah, kebanyakan umat sekarang sudah terlena. Kenapa tidak mau ke masjid? Tanggung baru megang. Pas adzan berkumandang, tanggung baru anak, baru teleponan, baru YouTubean gitu. Makanya apa-apa sekarang orang sekarang itu habis. Betul Pak? Mau makan, setelah makan
tidur setelah bangun apa-apa. Kadang-kadang sampai lupa sholatnya itu gara-gara habis. Tapi jarang-jarang ada orang yang apa-apa itu Al-Quran, Bapak Ibu. Mau tidur baca Quran, setelah tidur baca Quran, mau makan baca Quran, setelah makan baca Quran, apa saja baca Al-Quran. Maka inilah yang membuat semakin lama semakin prihatin kita. Dan saya pernah ini Bapak Ibu, jadi saya terinspirasi sama Imam Syafi'i itu. Beliau itu luar biasa. Kalau Ramadan itu semalam khatam Qurannya sampai 2 kali. Itu Imam Syafi'i. Bukan baca Qul 3 kali loh Pak, tapi khatam dari mulai Al-Baqarah sampai An-Nas, Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu subhanallah. Dan itu guru saya di pesantren dulu yang menyampaikan, Pak Yai saya. Dan itu saya tanya pada Pak Yai, itu gimana caranya Imam Syafi'i semalam bisa khatam Quran 2 kali? Jadi beliau menyampaikan ternyata itu jawabannya sangat mudah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala yang menjaga Al-Qur'an. Nah, karena itu pada yang menjaga Allah, caranya Allah menjaga bagaimana? Mudah. Allah turunkan taufik pada hamba-hambanya seperti Imam Asy-Syafi'i, seperti Mbah Munawir, Pak Arwani di Kudus, orang-orang di Singkir dan sebagainya. Bahkan saya punya teman di Temboro ya, itu kalau Ramadan tarawihnya itu 30 juz. Semalaman sholat tarawih itu khatam 30 juz. Saya dapat cerita Pak, ada satu pangeran di Keraton, bukan pangeran ya, abdi dalam lah itu. Jadi usianya 70 tahun lebih. Itu kuat Pak itu Pak. Bayangkan sholat tarawih ya Pak, tapi yang dibaca 30 juz. Ini hanya di Temboro ini. Ada yang pernah sana? Itu terjadi 70 tahun. Kira-kira yang 18 tahun buat. Subhanallah ya. Nah, karena itu saya juga terinspirasi, maka pernah saya ingin khatam Quran dalam sehari semalam. Dari subuh begini saya mulai, tidak berhenti sampai jam 3 pagi khatam juga, alhamdulillah. Ini pemula Pak. Jadi kira-kira 22 jam khatam. Dan sekarang saya punya amalan setiap hari baca 4 juz, 5 juz, seminggu sekali saya khatam Quran, alhamdulillah. Jadi khatam mulai. Karena itulah amalan yang paling dicintai Allah. Kalau ada hambanya yang mau baca Quran, khatam dimulai lagi, khatam dimulai lagi sampai akhir hayatnya. Itu dulu saya dapat cerita Mbah Munawir Kerapian itu juga. Karena itu Bapak Ibu minta Allah. Tapi mohon maaf, kalau kita baca Quran ini, huruf Qurannya ini semakin kita baca, semakin jelas atau semakin hilang Bapak Ibu? Hilang. Itu hurufnya tidak hilang Pak. Di sini terus. Yang hilang apanya Pak? Matanya. Jadi yang hilang itu penglihatan mata. Kenapa? Karena semakin kita banyak melihat, semakin berkurang fungsi mata. Jadi Bapak Ibu kalau nanti baca Quran kok hurufnya itu sudah tidak kelihatan, maka jangan paksakan. Khawatir nanti jadi salah-salah gitu ya. Maka ditutup Qurannya, setelah itu kita lakukan terapi. Ini penelitian kedokteran yang dipijat itu telinga kita. Ini telinganya kita pijat begini dari atas sampai bawah, pelan-pelan ya. Kita tekan-tekan bawah, itu insya Allah saraf mata itu kembali normal nanti. Ya, coba nanti dicoba Pak. Dipijit tuh telinga kita dari atas sampai bawah, dipijit sampai sakit nggak Pak?
Ini tipis ini memang fungsinya ini untuk terapi, Pak. Jadi kalau kita pijat begini, itu nanti saraf mata kembali normal. 5 menit saja coba nanti. Insyaallah Quran itu kembali jelas. Itu yang saya lakukan. Jadi kalau ada 2 juz, 3 juz nggak kelihatan itu hurufnya, saya pijit kupingnya, alhamdulillah itu kembali jelas lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau baca Quran ngantuk, Pak. Nggak baca saya ngantuk. Kalau ngantuk gimana kira-kira, Pak? Ngopi. Nggak ada kopi ya. Kalau ngopi masih ngantuk juga, Pak, kira-kira? Tidur. Jangan. Wudu. Kalau wudu juga masih ngantuk juga, Pak. Ini ada cara, Pak. Saya kasih tahu caranya, kita pijat juga. Yang dipijat ini, mohon maaf, 3 jari di belakang telinga. 1, 2, 3, terus dipijat begini. Ini akan menghilangkan rasa kantuk kita. Saya bisa bertahan, mohon maaf, tidak tidur dalam 3 hari 3 malam. Saya pernah punya jadwal dakwah, Pak, dari Jogja ke Tegal. Dari Jogja malam Jumat saya khatam Quran, Sabtunya itu ada jadwal di Tegal. Saya dari Jogja itu tidak tidur ke Tegal. Terus pagi malamnya jadwal Tegal, Jogja lagi. Itu tidak tidur karena saya kalau keluar kota itu nggak percaya sama sopir, Pak. Nggak percaya. Maksudnya kalau supir ngantuk kan salah kita kan. Makanya saya nggak tidur. Ya, kalau supir ngantuk dah pijit begini. Saya ngantuk pijit begini. Alhamdulillah tidak tidur dalam 3 malam. Itu dengan dipijat. Ini sekarang ada yang ngantuk, Pak. Ada yang ngantuk. Coba dipijat begini, Pak. Insya Allah kita khatam Quran sehari semalam tanpa istirahat, tanpa tidur bisa. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kekuatan bisa menghatam Quran. Kenapa? Karena kita nanti akan dicap sebagai para ahli Quran, para penjaga Al-Quran. Yang para penjaga Quran ini nanti akan dimasukkan dalam surganya Allah beserta kedua orang tuanya. Karena para ahli Quran itu akan memakaikan mahkota kepada kedua orang tua kita, tanda masuk surga. Ini amalan pertama, baca Quran sampai khatam, sampai hafal. Semakin dibanyak, semakin mudah menghafal, insya Allah. Karena itu ada Ustaz Adi Hidayat yang luar biasa. Dan itu kenapa? Karena banyak baca Quran. Di Kudus Ki Arwani para santrinya itu diijazahkan setiap minggu sekali khatam. Lama-lama jadi hafal dan hafid. Dan yang kedua, kalau ini masih susah, ada amal kedua namanya amal menyebarkan dan mendakwahkan Al-Quran. Ini juga kalau dahsyat. Karena Nabi Muhammad SAW itu beliau diturunkan Quran di Makkah. Qurannya disebarkan, didakwahkan, ada yang masuk Islam walau belum banyak, kira-kira 80-an, 83. Hijrah ke Madinah, Quran juga turun di Madinah, disebarkan Quran di Madinah, disebarkan, didakwahkan Quran di Madinah, semakin banyak yang masuk Islam. Diteruskan para khulafa rasyidin, para khalifah, diteruskan para ulama ke seluruh penjuru dunia. Quran disebarkan, Quran disalurkan, didakwahkan. Subhanallah. Saudara kita saat ini Bapak Ibu, seluruh dunia jumlahnya lebih dari 2 miliar umat Islam. Kenapa? Al-Quran disebarkan, Al-Quran didakwahkan. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan 2 amalan itu kita bisa menjadi ahli Quran, para penjaga Quran, mensurgakan kita, mensurgakan Bapak Ibu kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, tidak panjang kala karena juga syuruk. Nah terakhir ini ada ajakan karena kita juga terus bergerak, karena kita terus berdakwah di pedalaman khususnya Bapak Ibu. Saya juga ketika di Jogja
di pedalaman, ya di Gunung Kidul, di Pulau Rogo, lereng Merapi. Saya keliling juga untuk membina saudara kita. Masjidnya yang itu sepi, tidak ada jamaahnya. Kita makmurkan, kita hidupkan, kita buka jamaah yang sudah aktif untuk mengajak mereka-mereka yang belum ke masjid. Insya Allah nanti kalau semua masjid di seluruh Indonesia kok semuanya penuh, terutama sholat subuhnya, Masya Allah, itu orang-orang kafir itu bergetar, itu takut itu. Ya. Kalau sekarang nggak takut, kalau sekarang kita yang apa itu, ya, kita yang takut, kita yang dirayah ini kekayaan kita macam-macam gitu ya, yang ditambang kita, apa namanya, hutan kita, bahkan laut kita ini sudah mau dikuasai oleh mereka. Kenapa? Karena yang sholat subuh sedikit gitu. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita terus berdakwah, kalau berikan kekuatan, mudah-mudahan kita diberikan kemenangan di dunia dan yang pasti kemenangan di akhirat. Karena itu kita berikan kesempatan bagi bapak-bapak sekalian yang ingin ini mensurkan kedua orang tua dengan jalan yang kedua, yaitu wakaf Al-Quran, akan dipandu oleh Ustaz tadi. Tapi sebelumnya kita akan lihat bagaimana perjuangan beliau dalam mendistribusikan wakaf Al-Quran. Silakan dibuka dulu. Dari Raja 4, BWA siap distribusikan 60.000 Al-Quran untuk Papua.